Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa dan selalu memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, hingga di kesempatan yang kita harapkan Allah melimpahkan keberkahannya pada kesempatan ini, kita bisa bertemu kembali walaupun masih dengan online. Mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bisa dengan mudah kita pahami dan mendatangkan keberkahan, kebaikan, manfaat, serta tambahan ilmu yang menjadikan kita semakin paham dengan agama Islam dan menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga hari kiamat. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Baik, ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwaul Furqan, pada kesempatan ini kembali kita bisa melanjutkan pembelajaran usul fikih kita. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada pembahasan tentang an-nasakh, yaitu penghapusan suatu hukum yang awalnya ditetapkan, kemudian datang dalil yang lain di mana dalil lain tersebut menghapus hukum yang pertama tadi. Baik, ya, kemarin sudah kita bahas pengertiannya. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Fal muradu biqaulina, yang dimaksud dengan perkataan kami, kata penulis, yaitu perkataan raf'u hukmin, terangkatnya atau dihapusnya suatu hukum, ay taghyiruhu, maksudnya adalah perubahannya atau merubahnya, menggantinya, min ijabin ila ibahah, merubahnya, yaitu merubah hukum tadi yang awalnya ijab, yang awalnya itu hukumnya wajib, ila ibahah, menjadi berhukum mubah, au min ibahatin ila tahrim, atau yang awalnya berhukum mubah berubah menjadi berhukum haram. Jadi yang dimaksud dengan raf'u hukmin di sini adalah merubah suatu hukum yang tadinya wajib menjadi mubah. Jadi boleh. Au min ibahatin ila tahrim, atau merubah hukum yang tadinya mubah menjadi haram, masalan. Ya. Baik, kita baca catatan kakinya. Qauluhu, perkataan penulis, raf'ul hukmi tsabit, menghapus hukum yang tetap, bi khitabin mutaqaddimin, yang tetap berdasarkan khitab. Khitab itu dalil, berdasarkan dalil mutaqaddim yang lebih dulu datang. Jadi ada dalil datang menetapkan suatu hukum. Kemudian hukum tersebut
dihapus. Oleh apa dihapusnya? Oleh dalil yang datang kemudian. Tayyib. Yukhriju ma law kana raf'ul hukmi tsabitan. Perkataan raf'ul hukmi tsabit bi khitabin mutaqaddim, perkataan ini yukhriju mengecualikan ma law kana, sesuatu yang awalnya atau sesuatu yang raf'ul hukmi tsabitan bil bara'atil asliyah, sesuatu yang dihapus darinya hukum tetap bil bara'atil asliyah, berdasarkan hukum asalnya dia. Ya. Sekali lagi, perkataan dihapusnya hukum yang tetap karena dalil yang datang lebih awal. Ya. Perkataan ini mengecualikan suatu perkara yang dihapus darinya hukum, ya. Maksudnya dihapus darinya hukum itu sesuatu tersebut terbebas dari hukum apapun sehingga dinyatakan mubah. Raf'ul hukmi tsabitan bil bara'atil asliyah. Perkataan ini yaitu raf'ul hukmi tsabit bi khitabin mutaqaddim itu mengecualikan sesuatu yang dihapus hukum darinya karena bara'atil asliyah, yaitu hukum asal sesuatu tersebut adalah boleh. Baik, dengan contoh insya Allah lebih mudah. Fa innahu la yusamma naskhan. Hal ini tidak dianggap sebagai nasakh. Misalu dzalika, contohnya. Ini tolong diperhatikan nih. Dengan contoh ini insya Allah kalian lebih paham apa yang dimaksud oleh paragraf yang kita sedang baca ini. Kanal khomru mubahan. Dulunya minuman keras itu mubah, hukumnya boleh. Fi awalil Islam, di awal-awal kedatangan Islam. Ya, masih ingat gak? Di awal-awal kedatangan Islam itu minuman keras boleh. Apa buktinya? Buktinya ada dulu seorang sahabat ketika sholat baca qul ya ayyuhal kafirun nggak kelar-kelar, muter-muter, ya. Karena kan di qul ya ayyuhal kafirun itu ada surat yang mirip, ada ayat yang mirip-mirip. La a'budu ma ta'budun wa la ana abidu ma abatum la a'budu ma ta, muter terus di situ. Ternyata pas diperhatikan sahabat tersebut dalam keadaan mabuk. Ini menunjukkan bahwasanya awal perkaranya hukum minuman keras di awal kedatangan Islam hukumnya bomba. Baik, kita lanjutkan. Kanal khamru mubahan fi awalil Islam. Dahulu minuman keras hukumnya boleh di awal kedatangan Islam. Faharuma ba'da dzalik. Namun setelah itu menjadi haram. Fahuna ibahatul khamri. Dalam hal ini bolehnya minuman keras laisat thabitah bi khitabin mutaqaddim. Bolehnya minuman keras itu bukan karena ada dalil yang membolehkannya, bukan. Innama hiya thabitatun, akan tetapi bolehnya minuman keras itu ditetapkan biwasitatil ibahatil asliyah, karena memang hukum sesuatu awalnya boleh. Apapun itu. Karena Allah Subhanahu wa taala menetapkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, "Walladzi khalaqalakum ma fil ardi." Dialah Allah yang menciptakan untukmu segala sesuatu yang ada di muka bumi. Dan arti dari kata untukmu adalah boleh untuk kamu gunakan. Semua yang ada di muka bumi ini hukum asalnya mubah. Demikian pula minuman keras. Hukum asalnya mubah. Dan mubahnya ini bukan karena ada dalil yang secara khusus menyatakan minuman keras hukumnya boleh. Nggak ada dalil khusus yang menyatakan seperti itu, tidak ada.
Terus dapat dari mana khamr atau minuman keras? Itu hukumnya boleh didapat dari hukum asal segala sesuatu yang ada di muka bumi. Hukum asalnya boleh. Fahina idzin la yu'addu tahrimul khamri naskhan. Nah, oleh karena itu pengharaman minuman keras tidak dinyatakan sebagai nasakh, penghapusan. Li'annal hukmal awwala, karena hukum pertama tentang khamr yaitu membolehkan, laisa thabitan bi khitabin mutaqaddim. Tidak berdasarkan dalil khusus. Wa innama huwa thabitun, akan tetapi hukum bolehnya khamr di awal perkara itu tetap ada bil ibahatil asliyah, berdasarkan hukum asal segala sesuatu. Baik, ahibati fillah. Jadi begini ya, sekali lagi saya terangkan. Minuman keras asal mulanya itu boleh. Dapat dari mana keterangan boleh? Tidak didapat dari dalil khusus. Karena nggak ada dalil yang khusus menerangkan minuman keras halal. Tidak ada. Terus dapat dari mana? Bolehnya minuman keras di awal mula datangnya Islam didapat dari bahwa semua yang ada hukum asalnya boleh-boleh saja. Jelas ya? Khamr pada awal Islam hukumnya boleh, dapatnya dari mana? Didapat bukan dari dalil, tapi dari pemahaman bahwa segala sesuatu hukum asalnya boleh. Kemudian setelah itu datanglah dalil yang menerangkan bahwasannya khamr atau minuman keras itu haram. Nah, seolah-olah kan kayak ada dua hukum ya. Pertama boleh, yang kedua haram. Ya, seolah-olah hukum yang haram, yang kedua itu menghapus hukum yang boleh yang pertama. Seolah-olah ada nasakh di situ. Padahal tidak ada nasakh dalam hal itu. Kenapa nggak ada nasakh dalam hal itu? Karena hukum bolehnya khamr yang hukum pertama itu ditetapkan bukan berdasarkan dalil, tapi berdasarkan pemahaman yang memahami bahwa hukum segala sesuatu itu awalnya boleh. Sehingga tidak ada nasakh di sana. Nasakh itu apabila hukum yang pertama ditetapkan oleh dalil. Lalu datang hukum yang kedua juga ditetapkan oleh dalil. Kemudian hukum yang kedua merubah hukum yang pertama. Itu namanya nasakh. Karena masing-masing hukum ditetapkan berdasarkan dalil, berdasarkan khitab. Sedangkan pada khamr tidak ada dalil yang menerangkan bahwa khamr hukumnya halal, mubah, nggak ada. Makanya tidak ada nasakh dalam hal ini dan juga dalam hal-hal yang serupa dengan khamr. Contohnya aja, misalnya aja ya. Ini contoh misalnya. Hukum misalnya ini. Awalnya suatu perbuatan itu boleh-boleh saja karena berkaitan dengan dunia. Hukum awalnya. Dan hukum awalnya ini boleh tidak berdasarkan karena dalil, bukan, tapi karena ketetapan bahwa semua yang ada berkaitan dengan perkara dunia, hukum dasarnya boleh. Lalu ada dalil yang datang yang menyatakan bahwa perkara tersebut hukumnya haram. Nah, dalam hal ini tidak ada nasakh di dalamnya. Ya, tidak ada nasakh. Karena nasakh itu adalah menghapus hukum pertama yang ditetapkan oleh dalil
Ya, hukum pertama yang ditetapkan oleh dalil dihapus oleh hukum kedua yang juga ditetapkan oleh dalil. Itu baru nasakh. Itu yang dimaksud dari paragraf yang kita baca. Taib, lanjutnya. Qauluhu bi khitabin mutarakhin anhu. Perkataan penulis yaitu bi khitabin mutarakhin anhu, dengan dalil mutarakhin yang datangnya terakhir anhu daripada dalil yang pertama. Maksudnya gini ya ikhwan. Hukum pertama itu kan ditetapkan oleh dalil. Lalu datang hukum kedua juga ditetapkan oleh dalil. Nah, hukum yang kedua ini kan menghapus hukum yang pertama. Hukum yang kedua menghapus hukum yang pertama dengan syarat jika dalil yang menerangkan hukum kedua itu datangnya terakhir daripada dalil yang menerangkan hukum pertama. Jadi begini ya ikhwan. Yang dimaksud dengan perkataan penulis tadi, jadi begini, ini ada hukum pertama. Hukum yang ditetapkan oleh dalil. Lalu datang lagi hukum kedua. Yang juga ditetapkan oleh dalil. Hukum kedua ini bisa menghapus hukum yang pertama dengan syarat dalil untuk hukum yang kedua datangnya setelah dalil hukum yang pertama. Nggak boleh berbarengan. Jadi dalil untuk hukum yang kedua ini datangnya setelah hukum dalil yang pertama, itu maksudnya. Qauluhu bi khitabin mutarakhin anhu, perkataan penulis dengan dalil yang datangnya terakhir, yadulluna ala anna naskha, menunjukkan untuk kita bahwa nasakh la budda an yakuna nasikh, mengharuskan nasikh dalil yang kedua untuk menjadi penghapus buat dalil yang pertama, mutaakhiran nuzul, datangnya setelah anil mansukh, dalil yang kedua seperti yang dijelaskan di papan tulis tadi. Ya, perkataan penulis bi khitabin mutarakhin anhu dengan dalil yang datangnya terakhir adalah yadulluna ala anna naskha, menunjukkan untuk kita bahwasanya dalam permasalahan nasakh, perubahan atau menghapus, la budda an yakuna nasikh fihi, mengharuskan nasikh penghapus mutaakhirun nuzuli anil mansukh, datangnya setelah mansukh. Jadi gini ikhwan, ini hukum yang kedua dipanggil nasikh, yang artinya yang menghapus atau penghapus. Dia penghapus apa? Dia penghapus hukum yang pertama. Oleh karena itu yang hukum pertama ini disebut dengan mansukh, sesuatu yang dihapus. Hukum kedua bisa menjadi nasikh untuk hukum pertama dengan syarat nasikh ini dalilnya, dalil untuk nasikh ini datangnya setelah dalil hukum pertama, ya. Harus datangnya setelah hukum yang pertama. Baik. Wa hunaka iddatu furuqin bainan naskhi wat takhsis. Dan ada iddah, beberapa furuk, perbedaan-perbedaan bainan naskhi wat takhsis, antara nasakh dan takhsis. Ini harus dipahami nih, apa sih bedanya nasakh sama takhsis? Karena secara sekilas dua-duanya ini merubah hukum yang awal.
Tayyib, al-farqul awwalu, perbedaan yang pertama, anna takhsisa la yujadu fihi raf'un lil khitabil mutaqaddim. Bahwasannya taksis la yujadu fihi, tidak ada pada taksis itu raf'un lil khitabil mutaqaddim. Tidak ada unsur penghapusan hukum pertama berdasar dalil yang datang lebih dulu. Wa innama huwa bayanun wa tawdihun lil khitabil mutaqaddim. Yang ada pada taksis adalah penjelasan, bayan, wa tawdih, dan penerangan lil khitabil mutaqaddim, untuk dalil yang pertama. Bainama naskhu, sedangkan nasakh raf'un lil khitabil mutaqaddim. Pada nasakh ada penghapusan hukum yang pertama. Baik, biar lebih jelas silakan dilihat ke papan tulis. Ini perbedaan yang pertama. Kalau taksis, ini kan ada dalil nih, dalil pertama dengan hukumnya. Lalu datang dalil kedua dengan hukumnya juga. Nah, kalau taksis itu dalil kedua tidak menghapus dalil yang pertama, tidak. Dia tidak menghapus dalil yang pertama. Kalau taksis itu hanyalah dalil kedua menerangkan keumuman dalil yang pertama. Misalnya hukum yang pertama menyatakan sholat Jumat wajib buat semua orang Islam. Yang laki yang perempuan sama wajibnya. Datang dalil kedua yang menyatakan bahwasannya sholat Jumat hanya laki-laki saja. Ya, kalau di hukum pertama tadi laki-laki sama perempuan sama-sama wajib. Dalil yang kedua menyatakan yang sholat Jumat cuma laki-laki. Lihat, dalil kedua tidak menghapus dalil yang pertama, tidak. Dalil kedua hanya menjelaskan keumuman yang berlaku pada dalil pertama. Dalil pertama secara umum menyatakan sholat Jumat wajib buat laki sama perempuan. Tapi dalil kedua menyatakan tidak, sholat Jumat itu hanya untuk laki-laki. Terus yang diamalkan yang mana? Yang ini. Gitu. Lihat pada taksis tidak ada penghapusan dalil pertama oleh dalil kedua. Tidak ada penghapusan hukum yang pertama oleh hukum yang kedua. Tidak ada. Sedangkan pada nasakh itu ada penghapusan, di mana dalil kedua dengan hukumnya yang kedua menghapus dalil yang pertama beserta hukumnya. Contohnya apa? Contohnya dalil pertama ya, larangan ziarah kubur. Dalil kedua datang yang bilang boleh ziarah kubur. Maka yang pertama ini dihapus. Itu nasakh. Bedanya dengan taksis. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian al-farqu tsani, perbedaan yang kedua. Anna taksis muta'alliqun bi ba'di afradil khitabil mutaqaddim. Bahwasanya taksis berkaitan, muta'alliqun berkaitan bi ba'di afradil khitab, dengan sebagian orang yang terkena khitab, terkena dalil al-mutaqaddim yang datangnya lebih dulu. Awil khitabil am, atau berkaitan dengan khitab yang umum, dalil yang umum. Bainama fin nasakh, sedangkan pada nasakh yakunun nasikh muta'alliqan bi jami'il afrad.
Nasikh itu terkait bijami'il afrodil warida dengan semua orang-orang al-warida fil khitabil mansukh, yang terkena khitabnya mansukh, yang terkena dalil mansukh. Ya, ini perbedaan yang kedua. Perbedaan kedua itu pada takhsis hanya terkait dengan orang-orang tertentu saja. Tapi pada nasakh itu terkait ke semua orang yang disebutkan dalam dalil. Baik, biar lebih jelas dengan papan tulis ya. Ya, kita mulai yang takhsis dulu ya. Takhsis. Kalau takhsis itu hanya berkaitan dengan beberapa orang yang dimaksud, seperti tadi ya, sholat Jumat. Tadinya kan berlaku untuk laki sama perempuan. Tapi ketika ada dalil yang mengkhususkan, maka dalil pengkhusus itu hanya berlaku pada orang tertentu saja, di mana sholat Jumat wajibnya hanya untuk laki-laki saja, terkait hanya untuk laki-laki saja, dan untuk perempuan tidak. Jadi dalil khusus ini, dalil takhsis ya, mengecualikan perempuan. Jadi hanya terkait pada salah satu saja, menghapus hukum pada sebagian saja. Ini dalil takhsis. Dimana tadinya sholat Jumat itu wajib juga buat perempuan, ketika ditaksis hukum wajibnya sholat Jumat jadi terhapus bagi perempuan, sedangkan bagi laki-laki masih ada. Ini taksis ya, kaitannya hanya pada orang tertentu saja. Sedangkan pada nasakh dia menghapus semuanya. Tadi ya, misalnya awalnya ziarah kubur itu boleh, semuanya boleh, mau laki perempuan boleh. Ketika datang dalil kedua yang menyatakan bahwa ziarah maaf saya salah, saya ulang ya. Awalnya ziarah kubur itu haram, gak boleh, buat siapapun gak boleh, mau laki mau perempuan gak boleh, orang tua masih muda gak boleh. Datang dalil yang kedua yang menyatakan ziarah kubur itu boleh. Bolehnya buat siapa? Ya buat semua. Jadi di sini nggak cuma tergantung dengan beberapa orang doang. Ini tadinya ada perempuan, ada laki-laki. Semuanya terkena hukum nggak bolehnya ziarah kubur. Lalu datang dalil yang kedua yang menyatakan bolehnya ziarah kubur, dan ini berlaku buat semuanya juga. Sehingga dalam nasakh itu ketentuannya berlaku ke semua orang yang dituju oleh dalil. Sedangkan pada takhsis ketentuannya hanya berlaku pada sebagian orang yang dituju oleh dalil, gitu maksudnya. Tayyib. Kemudian al-farqus tsalits, perbedaan yang ketiga, anna takhsisa qad yakunu muqarinan lil lafdzil am. Bahwasanya takhsis itu terkadang hukumnya muqarin, nempel, berbarengan lil lafdzil am, dengan hukum yang am. Kama fil istitsna, sebagaimana pada takhsis yang bentuknya istitsna, wasyarti dan syarat, wasifah dan sifat. Ya, kita tahu bahwasanya takhsis itu dalam beberapa keadaan dalilnya dalam satu dalil. Ya, di situ ada hukum yang berlaku dan di situ juga ada hukum yang dikecualikan. Ini pada takhsis. Ya, ini pada takhsis. Seperti dalil tentang haji. Walillahi 'alan nasi hijjul bait.
Allah memiliki hak yang harus dipenuhi oleh setiap orang berupa ibadah haji. Terus dalam ayat itu juga Allah mengatakan manis tatoa, bagi yang bisa. Ada pengecualian berarti di sana. Yang nggak bisa yang nggak wajib haji. Ini namanya taksis. Nah kalau taksis dalam satu dalil itu bisa. Ya, hukum pertama umum, datang hukum kedua yang mengkhususkan. Datangnya bersamaan. Bainama fin nasakh, sedangkan pada nasakh la budda an yakuna nasikh, ya, dalil kedua yang menghapus, yang menjadi nasikh harus menjadi mutaakhir, datangnya harus terlambat. Fin nuzuli, dalam kedatangannya, anil mansukh, daripada dalil yang pertama. Baik. Mudah-mudahan dengan penjelasan di papan tulis bisa lebih baik. Dalam taksis, kedatangannya bisa berbarengan. Seperti permasalahan haji. Ya, dalam satu ayat. Di awal ayat Allah bilang wajib haji. Siapa yang dituju? Semua orang. Ini dalam satu ayat nih. Di ayat pertamanya, di permulaan ayat, Allah menyatakan wajib haji buat semua orang. Di akhir ayat Allah bilang bagi yang mampu. Ini dalam satu ayat nih. Ini namanya taksis. Terkadang taksis itu bisa datangnya berbarengan dengan hukum umumnya. Ini hukum yang umum berlaku ke semua, ini hukum yang khusus yang berlaku hanya bagi pada orang yang mampu. Ini taksis, datangnya bisa berbarengan. Sedangkan pada nasakh nggak bisa datangnya berbarengan. Ya, dalil kedua, di mana dalil kedua ini adalah dalil yang dinyatakan sebagai nasikh, yaitu dalil yang menghapus. Dalil yang menghapus. Kedatangan dalil kedua ini harus setelah dalil pertama. Kedatangan dalil kedua harus setelah dalil pertama, nggak boleh berbarengan. Dan dalil pertama inilah yang disebut sebagai mansukh, yang artinya yang dihapus. Ya, kalau pada taksis datangnya terkadang bisa berbarengan, kalau pada nasakh datangnya nggak bisa berbarengan. Itu dia 3 poin perbedaan antara taksis dan nasakh. Kita ulangi lagi ya. Yang pertama perbedaannya adalah bahwasanya taksis tidak mengangkat, tidak menghapus semua hukum. Hanya sebagian saja. Tapi pada nasakh yang dihapus semuanya total. Poin kedua, taksis itu hanya berlaku pada beberapa orang. Sedangkan pada nasakh berlaku ke semua orang. Perbedaan yang ketiga, taksis kedatangan dalilnya bisa berbarengan antara hukum umum dengan hukum yang khusus, dalilnya bisa sama, datangnya berbarengan. Sedangkan pada nasakh nggak bisa. Dalil kedua sebagai nasikh datangnya harus setelah dalil yang pertama sebagai mansukh. Baik. Waqtaral muallif, dan penulis memilih ta'rifan akhar, pengertian lain lin nasakh, dalam mendefinisikan istilah nasakh. Apa pengertian lain yang dipilih oleh penulis? Faqala, ya, penulis mengatakan raf'u hukmin dalilin syar'iyyin. Nasakh itu adalah menghapus hukum dari dalil syar'i, dari dalil yang syar'i. Au lafdhihi, atau menghapus lafaznya doang. Bidalilin minal kitabi was sunnah, dihapus
berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga dari Sunnah. Wa qala aw lafzihi, dan perkataan penulis atau lafaznya saja, li idkhalin naskhil lafzi dunal hukmi, karena adanya penghapusan lafaz tapi hukumnya tetap ada, kama fi ayat rajam, sebagaimana yang terdapat pada ayat tentang hukum rajam. Fa innahu nusikha lafzuha, ayat tentang rajam terhapus tulisan ayatnya, lafaz ayatnya sudah dihapus, nggak ada di Al-Quran. Wa baqiya hukmuha, tapi hukum rajam tetap ada dalam Islam. Ya, jadi pengertian lain dari nasakh adalah menghapus menghapus hukum yang didapat dari dalil syar'i. Menghapus hukum yang didapat dari dalil syar'i atau lafaznya doang dihapus oleh dalil dari Al-Quran atau dari hadis. Baik, kita ke papan tulis lagi biar lebih jelas. Ya, dalil syar'i itu mencakup dua hal. Satu, ada hukum. Yang kedua, ada lafaznya juga. Ada bacaannya juga kan. Nah, dalam nasakh itu ada tiga bentuk. Ada tiga bentuk nasakh. Nasakh itu punya tiga bentuk. Yang pertama, menghapus hukum dan juga lafaznya dihapus. Lafaznya hilang, hukumnya juga nggak ada. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, bentuk nasakh yang kedua adalah hukumnya tetap ada tapi lafaznya nggak ada. Seperti itu. Ya. Seperti rajam. Lafaznya dalam Al-Quran sudah nggak ada, tapi hukumnya masih ada, hukum rajam. Dan bentuk yang ketiga kebalikannya, hukumnya nggak ada, tapi lafaznya tetap ada. Itu tiga bentuk dari nasakh. Ya, baik. Dan dihapusnya mau hukumnya doang atau lafaznya doang atau dua-duanya dihapus juga harus berdasarkan dalil syar'i yang lain. Jadi dihapusnya bukan karena hawa nafsu, ini udah gak cocok nih hapus aja, enggak. Ini terhapus atau dua-duanya terhapus berdasarkan dalil syar'i yang lain yang datang setelahnya. Begitu ya ikhwan. Baik. Ahibati fillah, para siswa SMA Plus Liwal Furqan, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita pada pertemuan pelajaran usul fikih. Mudah-mudahan apa yang dibahas bisa dipahami dengan mudah. Silakan dicatat hal-hal yang penting dan ditanyakan yang masih belum paham, serta tolong dijawab tugas yang ada di Google Classroom. Kembali lagi Ustadz menyampaikan bagi para siswa atau santri yang nama di Google Classroom-nya belum dengan nama asli, tolong diganti menjadi nama asli untuk memudahkan dalam penilaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Mari kita akhiri perjumpaan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.